Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Dayati Siregar dengan NIM 0104213094. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Langsung saja ke materi yang pertama, itu ada pengertian hadis. Nah, hadis secara bahasa artinya segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, hadis artinya segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah, namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Selanjutnya ada metode hadis tematik. Hadis tematik atau disebut juga maudhu'i secara berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis dan kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu dan tujuan tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya, dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek permasalahan. Selanjutnya ada prinsip metode hadis tematik. Istilah prinsip-prinsip dalam hadis tematik meliputi beberapa hal, yaitu menjelaskan maksud dari arti kandungan atau pesan hadis dan disiplin ilmu lain. Jadi, prinsip-prinsip hadis tematik adalah cara-cara yang diterapkan dalam memahami hadis. Prinsip-prinsip metode hadis maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Selanjutnya ada hadis tentang ihsan. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun narahu fa innahu yarak. Artinya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha kataba 'alaikumul ihsana 'ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qataltuhu wa idza zabathum fa ahsinuz zabah. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu, maka jika kamu membunuh, bunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada hadis tentang profesionalisme yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu idza amala ahadukum amalan yutfitah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang meminta bantuan kepada Nabi. Nabi memberi bantuan kepada sahabat itu, tetapi kemudian dia meminta lagi. Nabi memperingatkan sahabat itu dan mengajarkannya supaya ia tidak selalu mencari belas kasihan orang lain, karena sesungguhnya tangan di atas atau memberi adalah lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta. Nah, selanjutnya ada hadis tentang public relation yang berbunyi, Kimara imama al-tamamima bu'isna inama. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Ad-Dar'a radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat.
Selanjutnya ada hadis tentang kewajiban berdakwah yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran fal ya'irhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqablihi wa dzalika adhafu iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya, kalau tidak bisa hendaknya merubah dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan batinnya. Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Dakwah dilakukan menurut kemampuan masing-masing, meskipun hanya satu ayat yang kita terima. Kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dalam berdakwah, kita juga diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah Bani Israel dengan ibrah tentang perjalanan umat terdahulu. Dan yang terakhir ada hadis tentang sifat melihat kemungkaran, hendaklah berusaha merubahnya. Qaumi ya'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala ay yughayyiruhu wa alayhi fala yughayyiruhu illa asabahumullahu bi'azabi min qabli an yamutu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berada pada sebuah kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, mereka mampu mengubah kemaksiatan tersebut lalu tidak melakukannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka sebelum mereka meninggal. Hadis riwayat Abu Daud dan Jarir. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, jalur periwayatan berturut-turut dari sahabat Jarir, Ubaidillah ibnu Jarir, Abu Ishaq, Abu Alwas, Musaddad dan Abu Daud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Menurut Nasiruddin Albani, hadis ini berkualitas. Sedangkan menurut Ibnu Hibban, hadis ini berkualitas sahih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih tahap pembelajaran. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.